Utami, kita mau kenalan dulu ya, ya Mah ya. Tapi sebelum itu, mohon izin, Silvi akan memulai kegiatan pada siang ini, tidak mengurangi rasa hormat terhadap ayah bunda yang belum bisa hadir hari ini karena mungkin kesibukannya. Padahal memang berharapnya bisa hadir semua, tapi tidak apa-apa, tidak menyurutkan harapan besar saya untuk berkolaborasi dengan mama semua untuk membimbing, mengarahkan, mendampingi anak-anak kita. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang ini, mari kita mulai kegiatannya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, kita santai saja ya. Diperbolehkan untuk sambil minum, sambil cemil-cemil, ngobrol santai. Yang penting kita semua bisa ngobrol sampai pada akhirnya bisa mengambil kesimpulan terbaik untuk anak-anak kita. Di sini ada Mamah Ica, ada di hadapan saya. Iya, halo semua katanya. Ada di sini Mama Ica karena satu dan lain hal dan semangatnya beliau untuk tetap hadir gitu ya. Makanya kami berdua ini ada di dapur gitu ya, untuk mama-mama yang pada akhirnya saya berharap ini semua menjadi awal kita yang harusnya mungkin ini kita lakukan di awal tahun, tapi memang ini harus terjadinya sekarang gitu ya, tidak jadi masalah gitu ya. Saya pengen kenalan dulu nih dari mama-mama semua di sini, ada siapa, orang tuanya siapa, mungkin rumahnya di mana. Jadi saya bisa mendata lebih detail lagi tentang ayah bunda gitu ya. Silahkan, mau dimulai oleh siapa? Oke. Ibu Sri, silahkan Ibu Sri. Perkenalkan, saya Mama Sari, mamanya Yusuf. Mama Yusuf. Iya, rumahnya di Jalan Kaca Piring, Bu. Iya. RT 3, RW 3. Iya, Kaca belakang Piring, lapangan Persib. Oh, dekat kosan Bu. Oh, iya di ini ya. Apa ya? Cicadas. Cicadas. Kok aku ingatnya Cibodas sana lagi, Bu. Oke, iya. Masih jauh Cicadas, Bu. Ya. Masih jauh, Masya Iya, Allah. Ahmad Yani aja, Bu. Masuknya Ahmad Yani. Iya, Ahmad Yani. Ya. Kalau ke sini ke sekolah berarti diantar jemput apa udah bisa ngegojek sendiri? Udah bisa sih, Bu, tapi kalau ada waktu perginya diantar sama kakaknya kalau belum pergi kuliah gitu. Pulangnya tadi pakai Maxim aja. Iya. Sip, terima kasih Mama Yusuf. Ya, sama-sama Bu. Kayaknya Mama Yusuf yang sering kontak-kontak dengan saya, yang mohon maaf nih kalau ngebalasnya kadang dibalas, kadang enggak, kadang dibalasnya seminggu kemudian gitu. Tidak apa-apa Bu. Iya, karena satu dan lain hal gitu ya. Terima kasih Mama Yusuf, salam kenal. Sama-sama Bu. Oke, silahkan Mama yang lainnya. Ada suara nih. Mana? Udah saya. Oke, alhamdulillah bisa ngebuka Ibu. Assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam. Ibu, silahkan perkenalkan dirinya Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Ibu Maimunah, Mamah dari Yudi Sahroni. Oh, Mama Yudi. Iya. Tinggal di Kampung Cirapuhan. Di mana itu, Ma? Cirapuhan, Gagolos. Oh, Dago. Iya. Kalau Yudi kesininya sendiri ya, Yudi Maya? Diantar sama bapaknya. Oh, diantar bapaknya. Ya. Emang belum berani sendiri ya, Mah ya? Kalau ini Yudi. Mungkin dia berani tapi ibu yang biasa takut itu gitu. Iya, biasanya mamahnya atau bapaknya yang nggak berani malah. Iya. Tapi tidak apa-apa ya Maya, itu berproses. Mudah-mudahan nanti lama-kelamaan karena Yudi pun sudah dewasa, pada akhirnya memang harus tetap diajarkan kemandiriannya.
mau itu kemandirian Iya, dalam transportasi, kemandirian terutama di rumah gitu ya, dan kemandirian Iya. lainnya gitu ya. Seperti itu, berproses Iya. aja ya Mah ya. Iya. Oke, terima kasih Mama. Mohon Ya, sama-sama. mohon izin bunda-bunda, karena di sini ayahnya itu nggak ada. Ini semuanya kaum perempuan semua yang luar biasa, Pada sibuk kuat. ayahnya. Iya, amin ya, ayahnya pada sibuk. Bunda-bunda, hari ini kita akan banyak hal yang akan kita obrolin, mulai hal dari apa yang Bunda harapkan nanti. Anak-anak kan sebentar lagi mau lulus ya, mau tidak mau itu akan lepas dari tanggung jawab sekolah gitu ya. Maka saya di sini bersama Bu Ipah akan membantu bunda-bunda untuk mempersiapkan anak-anak agar nanti ketika lulus itu anak-anak sudah tahu harus gimana, dan anak-anak tidak kaget gitu ya ke depannya harus seperti apa. Makanya Silvi sengaja sebenarnya berharapnya semuanya hadir biar memang semuanya dapat saya arahkan gitu ya, dan saya pun tahu keinginan ayah bunda seperti apa, keinginan anak-anak seperti apa, dan kita bisa bukan mensinkronkan ya, semuanya bisa berkolaborasi dengan tujuan yang sama gitu ya. Mohon izin ayah bunda, saya akan share screen, akan membagikan sesuatu. Nah, sebentar ya. Nah, di sini saya akan mengangkat pembahasan tentang budaya positif. Nah, kenapa saya mengangkat budaya positif? Karena hal ini akan dibutuhkan anak-anak baik sekarang di sekolah ataupun nanti ketika mereka sudah lulus gitu. Mengapa pada akhirnya saya di sini meminta ayah bunda untuk ikut terlibat dalam menguatkan budaya positif anak-anak, karena memang kelas saya sebentar lagi ya ayah bunda ya, sebenarnya mungkin tidak lebih dari 8 bulan mereka ada di sini. Mungkin November, Desember, Januari, Februari 4 bulan, atau mungkin maksimal 5 bulan dengan masa ujian akhir, ujian kenaikan kelas atau ujian kelulusan mungkin anak-anak. Maka saya akan banyak meminta kerjasama bersama ayah bunda agar apa yang saya tanamkan di sekolah pun bisa ditanamkan di rumah, karena sebentar lagi anak-anak akan lepas dari tanggung jawab sekolah, dan itu akan secara otomatis mungkin akan kita antarkan anak-anak menjadi ada di tangan ayah bunda. Jadi nanti ayah bunda pun tidak akan kaget harus seperti apa nanti ke depannya. Nah ayah bunda, saya akan tanya jawab terlebih dahulu. Sebenarnya apa harapan terbesar ayah bunda untuk anak-anak nanti setelah lulus? Kalau boleh Silvi menggambarkan, alumni kita yang sudah lulus itu rata-rata ada di 4 tempat. 1, ada yang akan kuliah. 2, ada yang bekerja di perusahaan. 3, ada yang membangun bisnis gitu ya, dengan entah itu secara personal ataupun bekerja sama dengan rekannya. Dan ketiga mungkin mandiri di rumah gitu ya, tidak bekerja, tidak berbisnis, tidak kuliah, tapi intinya yang penting targetnya adalah anak-anak di rumah memang harus mandiri, dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi gitu ya. Itu harus mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, masak sendiri, beres-beres sendiri, nyuci sendiri, lain sebagainya, semuanya yang ada di rumah itu dikerjakan oleh sendiri. Nah, ada 4 kelompok yang seperti itu. Nah, sekarang sebelum nanti Silvi akan mengarahkan anak-anak dengan waktu Silvi yang hanya 4 hingga 5 bulan mempersiapkan anak-anak selain secara akademik. Nah, ayah bunda punya harapan seperti apa sebenarnya untuk anak-anak kita? Boleh mengacungkan tangan atau juga boleh lewat chat, fitur chat yang ada di di Zoom ini. Misal diklik, diketik, Bu, saya pengen anak saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau langsung buka aja suaranya, langsung berbicara. Silahkan.
Mau siapa dulu? Mau Mama Isya dulu? Yang lain dulu silahkan. Silahkan. Baik-baik ketik naon gitu sih. Ada yang mau langsung berbicara? Kalaupun langsung berbicara, ini kok terekam. Jadi ini menjadi catatan besar saya, ya Bunda terutama. Cung, Mama Salma, Mama Vira, siapa lagi? Nanti, oke, silahkan Bu Neng. Tadi Bu Neng Misda belum? Nah, silahkan Ibu. Suaranya dibuka dulu. Suaranya belum dibuka. Suaranya belum dibuka. Nah, suaranya belum dibuka. Oke, di depan ada bentuk mic di layar HP-nya Mama. Ada mic di sebelah kiri bawah. Ya. Nah, oke. Ya. Sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nama saya Mama Ian Bu ya, saya di Cibaduit. Iya. Ini baru kedengar dari tadi susah nggak ada suaranya, suara Ibu nggak kedengaran dari tadi susah nyarinya gimana nanyain ke Mama Yusuf. Maaf baru dengar pisan gini Bu, saya mamanya Ahmadian Sofian Bu dari Cibaduyut gini. Tadi teh pertanyaannya apa Bu barusan? Mama Ian itu pengennya nanti setelah Ian lulus itu Ian apakah kuliah, kerja, bisnis atau mungkin Bu yang penting bisa mandiri deh di rumah. Ya. Seperti apa? Ya. Saya kan mamanya tahu dari kecil Ian sampai sekarang. Ian udah bilang, Bu, saya kalau udah keluar sekolah pingin kerja sambil kuliah. Tapi alhamdulillah kan sehari-hari saya di toko. Kalau seumpamanya Ian udah mandiri Bu, kalau hari Sabtu kan dia libur sekolah, dia suka nyuci baju sendiri. Kalau saya belum masak nasi, dia masak nasi. Dia pinter masak Bu, ya alhamdulillah. Ya kemarin PKL-nya di Cibaduyut sama Panlenan sama Yusuf. Ya alhamdulillah. Dia bisa komputer alhamdulillah sedikit-sedikit. Kepingin saya Ahmad Ian pengen jadi anak yang berguna ya, sekarang mandiri ya alhamdulillah. Dia punya cita-cita pengen keluar sekolah, pengen kerja sambil kuliah bilangnya gitu Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah Bu, kalau kan rumahnya dekat masjid Bu, dia lihat jam kalau subuh Bu bangunin aku jam 4. Ya udah terbiasa Bu, udah terbiasa. Ya kalau itu di rumah kan pulangnya suka asar langsung ke masjid. Maghrib gitu sama, bisa gitu. Jadi alhamdulillah Bu. Walaupun anak saya itu beda sama yang normal Bu, alhamdulillah Ian gitu Bu. Ya. Iya Bu ya. Ian istiqomah ya Mama Ian ya. Amin. Makasih Bu Silvi. Ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakannya juga kita dorong bersama. Ya amin. Ya, menurut Mama Ian, ketika Ian akan kuliah nih, kuliahnya akan di mana Mama Ian kira-kira? Belum tahu. Tapi dia mikirnya mau kerja dulu, nanti dilihat-lihat katanya teh. Oh, gitu. Belum langsung. Jadi, ya, belum langsung. Iya mau kerja dulu katanya. Iya. Oke, berarti rencananya mah insya Allah ya Ma ya, mudah-mudahan sehat seterusnya gitu ya. Mungkin setelah lulus mungkin Ian akan lebih prioritas kerja, baru setelahnya akan memikirkan untuk kuliah. Iya Bu. Ya Ma ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih Mama Ian. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang lainnya, silahkan. Yang lainnya mungkin? Saya Bu. Oke, silakan. Mama Salma ya? Insya Allah Bu ya sama nggak kuliah kayaknya ya. Cuma mungkin akan ini kursus Bu. Ya sama mungkin akan kursus Bu ya. Terus insya Allah kalau misalkan ada rezekinya gitu, ingin melanjutkan toko kakeknya gitu.
Oke. Ya, itu Kalau sekalian toko aja kalau kakeknya misalnya tentang punya- apa? Pokoknya kelontong Bu, ini kebutuhan sehari-hari Iya. gitu, seperti gula, beras gitu Bu. Oh, Masya Allah. Jadi kakeknya. Cocok lah Kalau misalnya sama sama aku. punya keahlian masak, atau mungkin bisa ya. Kalau misalnya punya keahlian masak, mungkin bisa hasil masaknya dipajang atau di Oh, iya. ini promosikan di warungnya atau gitu. Iya. Siap. Harapannya hanya sementara itu aja mungkin Bu. Ya, tidak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Mama Salma gitu ya. Mudah-mudahan. Tapi Mama Salma udah kebayang Salma akan kursus di mana? Ada teman ya, Iya. orang tua murid ya. Kebetulan saya itu ngajar SD Bu. Ya. Kebetulan orang tua murid yang ini suka memasak, suka bikin Oh. kue gitu. Iya. Mungkin kan, gitu. Jadi punya Titipkan. ini punya kayak catering atau punya toko kue gitu? Atau memang ngadain pelatihan? Enggak cuma di rumah aja Bu, nggak besar sih. Kalau ada yang pesan gitu. Tapi udah ini gitu, udah kerjasama dengan catering juga gitu. Oh iya. Suka kalau ada hajatan suka dipanggil gitu. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ya nanti rezekinya Salma di sana berjodoh dengan orang-orang yang baik di sana ya Mah ya gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Memang kalau Salma berarti sudah menjurus di sininya memang tentang tata boga gitu ya. Anaknya juga saya tahu persis seperti apa gitu ya, meskipun anggun banget Salma itu. Tapi memang kalau diarahkan, kalau dengan instruksi yang pelan-pelan, insya Allah Salma itu bisa mengerjakannya hingga selesai. Gitu ya. Terima kasih Mama Salma. Ya, makasih. Gimana Mah? Ya gitu, kalau misalkan Salma kan kurang percaya diri gitu ya. Nah, itu aja. Di perusahaan gitu, aduh gimana gitu ya. Jadi usaha sendiri aja. Bagus Mah, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa, karena memang kemarin juga waktu Salma PKL, meskipun ya Mah ya di tempat PKL-nya mengatakan Salma itu memang anggun dan pekerjaannya itu sangat telaten, hati-hati. Iya, memang betul seperti itu. Tapi kan akhirnya ketika dia bekerja di hal yang spesifik satu aja itu dia akan mengerjakannya dengan sangat baik. Itu sih triknya untuk Salma tuh sebenarnya. Itu harus dilatih di awal aja, mungkin seminggu pertama bentuk benar-benar dilatih dari awal sampai akhir, nanti selanjutnya dia bisa mandiri. Itu Salma sih. Ya, amin. Ya, terima kasih ya Mama Salma. Selanjutnya saya mungkin Bu. Oke, silakan Mama. Iya. Kalau untuk Vira, saya sendiri masih coba mengikuti maunya anaknya Bu ya. Ya, selama sekarang ini anaknya maunya sekolah. Iya. Dia selalu bilang ingin sekolah, ingin melanjutkan, ingin kuliah. Iya. Kalau saya dengan papahnya sih obrolan kita, saya cenderung lebih ke yang sifatnya lebih ke untuk pembekalan diri ya. Gitu. Apakah itu kursus ataupun yang lainnya yang sifatnya lebih untuk persiapan untuk dirinya. Tapi Viranya sendiri pinginnya kuliah. Masya Allah. Jadi, tapi ya saya mungkin menurut dia itu ketika dia kuliah dia akan banyak teman. Vira itu kan memang senang berteman ya orangnya. Iya. Senang bergaul ya, saya sendiri jadi masih bingung dengan Vira gitu. Ya. Karena kalau kita tidak ikutin dia ya emosi biasalah tadi apa namanya emosinya tadi naik gitu. Vira itu memang secara emosi memang naik turun gitu ya, tapi Mama gitu. Nanti kita coba arahkan apakah memang Vira lebih tepatnya kuliah, ya mudah-mudahan dimudahkan ya Mah ya sama Allah jalannya Vira untuk bisa kuliah. Tapi mungkin nanti kalaupun kuliah kira-kira di kuliah tentang apa Mas? Saya juga belum tahu persis ya Bu ya. Maunya Vira
Siapa ya? Fira itu maunya tuh udah banyak maunya. Iya, nggak apa-apa. Belum terarah gitu. Kalau saya sendiri sama papanya lebih condong ke ya udah Vira ambil kursus keterampilan yang buat bekalnya dia gitu. Betul. Itu saya dengan papahnya, tapi ya kita ikutin dulu maunya anak. Maunya anak sebenarnya apa? Betul. Nanti kalau misal keterampilan, kira-kira Mama akan mungkin kursus ya, sejenis kursus mungkin ya Mah ya? Ya, lebih ke situ ya arahannya ya, mungkin. Kalau kursus, kira-kira kursus apa Mah? Saya coba tawarkan ke Vira kursus masak, kursus yang tata boga seperti itu. Tapi artinya tidak mau. Dianya kekeh nggak mau ya Maya? Saya coba tawarkan, sudah kamu ini aja, kursus foto aja, sekolah foto, nggak mau juga. Maunya kuliah. Kan kuliah juga sebenarnya ya Mah ya, bisa kita arahkan kuliahnya di Tata Boga, apalagi Vira itu dekat di Akademi Tata Boga Bandung ya, itu pun saya belum tahu seleksinya seperti apa, tapi mungkin memang arahannya memang lebih tepatnya diarahkan ke yang sekarang sudah digeluti Vira, jadi biar Vira tidak dari awal lagi gitu, tapi nanti kita lihat anaknya kayak gimana maunya gitu. Iya, itu kadang susah untuk diarahkan. Vira tuh emang cukup punya pendirian yang teguh ya Mah, alias keras gitu ya. Alias keras gitu ya. Dan secara emosi juga memang kita harus sangat hati-hati kalau dengan Vira karena ya memang secara emosi naik turunnya itu cepet gitu ya. Ketika dia tadi aja masak ketika dia nggak suka atau mungkin kecewa karena tidak bisa dengan dirinya, akhirnya dia marah-marah gitu ya. Seperti itulah Vira gitu. Terima kasih Mama Vira. Iya, mangga Bu. Oke, mangga selanjutnya ada yang mau melanjutkan? Mama Yusuf, ada Mama Yudi, boleh, atau ini Mama Ica? Ada Bapak Gita apa Mama Gita ya? Mau Mama? Udah ada ini belum? Belum ada. Belum ada. Nah, bentar ini Mama Yusuf, Mama Yudi. Mama Yudi sekarang suaranya tidak terdengar. Mama aja dulu. Ya, jadi Bu Silvi, kalau harapan saya untuk Ica sih memang dari kemandirian dia masih kurang ya. Maksudnya mandiri itu kalau di rumah tuh segala ya, dari bangun tidur susah, beda sama Ian tadi jam 4 udah minta bangun. Ica yang udah biasa. Iya. Susah, pokoknya susah. Mana rumahnya jauh, bangun susah, perginya buru-buru, tapi di jalan dia minta kita cepet-cepet, minta kita ngebut supaya sampai. Padahal karena perginya kita udah terlambat. Nah itu mungkin kalau mandirinya masih kurang ya, masih itu kedepannya juga harapannya supaya dia bisa lebih mandiri lagi. Kalau untuk selesai dari sekolah SMA, kalau dia sendiri sih memang udah punya keinginan untuk berkuliah, karena mungkin lihat kakaknya ya, kakaknya udah kuliah, udah kerja. Kalau harapannya sih gede kan, dia nggak ngerti ya kuliah itu seperti apa. Suka nanya kan, Mama nanti aku kuliahnya di mana? Mau di IPB apa di UPI? Aduh. Jadi saya nggak bisa. Dia tidak tahu bagaimana susahnya masuk ya. Saya bilang ya udah UPI aja. Saya bilang selalu gitu kan. Tapi kan sampai saat ini anak Cicendo, SLB Cicendo yang masuk ke UPI pun belum gol ya. Betul. Tahun kemarin siapa Naswa? Masih belum gol juga. Nah, dia kemarin tuh ya gimana caranya ini? Memang dia udah minta les gitu. Tapi kan lesnya harus privat. Nggak bisa kalau yang klasikal, soalnya mereka nggak ada kan. Harus yang privat. Nah, ini tapi saya lihat realistisnya aja lah ya. Kalaupun dia misalnya tidak bisa ke UPI, mungkin saya mencoba ke seperti kakak-kakak kelas yang lainnya udah ada yang di mana Terapi Center ya, di Jakarta. Itu P3 ya.
Berapa sih? Itu sebenarnya jadi dia tamu itu bukan kuliah, tapi itu untuk kursus sebenarnya kursus desain grafis. Itu kalau untuk khusus mungkin kalau bisa tingkat universitas gitu. Tapi ada tingkatan lain yang bilang itu kuliahnya pakai aku. Itu ada memang dan memang harapannya kan kita sudah kerjasama juga ya dengan media tamu. Mudah-mudahan sih kalaupun memang bisa masuk lewat S1, setidaknya di sana ada pendamping yang akan itu yang khusus Alita. Pendamping, maksudnya pendampingnya dari terapi. Jadi misal kita punya penyesuaian yang harus dilakukan selama kuliah itu sudah ada pendampingnya di center gitu. Jadi kan terapi center itu bagian dari terapi pertama, tapi kalau terapi center itu adalah khusus. Jadi dia Berapa lama itu? memang 3 tahun. 3 tahun. Oh, tapi tidak bergelar berarti tidak ada tidak bergelar. Tapi kalau kita S1 dia kan ada juga, nah itu baru bergelar. Oh gitu. Kalau kan sekarang yang saya tahu Haikal gitu. Bukan Haikal. Bukan, ini Nizbi Ilman. Oh, sebenarnya juga jurusan yang itu siapa? Ilman Jitni. Jitni mana? Tapi dia jurusan apa ya? S1 atau yang itu saya iya, nah itu harus nanti kalau dapat jelas mau. Sekarang kalau saya mau tanya-tanya itu ada kontaknya nggak? Ada hubungannya? Soalnya saya juga belum jelas nih ini teh seperti apa sih gitu. Siap. Berarti desain grafis juga ya? Nah ini desain grafis. Nah ini ada kan saya waktu itu ngobrol di sini Jitni apa Ilman panggilnya dia? Jitni ya? Zidni. Aku tuh ke Mama Jitni kurang informasi dari sekolah dari SMP kepada mereka waktu itu kalau ternyata media tamu itu maksudnya ada 2 jalur begitu ya. Nah sama saya juga pengen informasi karena dulu memang tidak diinformasikan itu pun saya kemarin dapat informasi itu ketika ngurusin Najwa mau masuk kuliah. Jadi bapak minta advokasi dan advokasinya itu di dengan jalur SNBP dan DP-nya kemudian kalau menggunakan kegiatan kuliah, akhirnya saya ke Buya Tama dan mencari informasi. Kalau kita nggak nyari informasi, mah betul Najwa ambil S1 atau ambil saya belum mencari informasi ini. Karena baru tahu seminggu yang lalu. Saya masuk kuliah katanya di media Tama, jadi di media Tama sudah belum ada obrolan lagi. Jadi saya coba ngobrol. Minta informasinya Ibu ya. Siap. Hanya sementara itu aja sih. Cuma saya juga gini ya. Bisa nggak nih anak ini kuliah gitu? Belajarnya kurang. Saya kemarin itu Naswa ya. Kemarin saya ke Naswa karakter Naswa betul itu banget ya. Kalau bisa ekspresi kalau Naswa selalu tapi dia dibandingkan sama ya kalau saya nanti kan Naswa sudah bisa menulis karena sudah bisa pelajaran masih bisa begitu. Testimoni dari Naswa. Gitu. Ya kita mau berharap saja dulu ya kan. Depannya benar makin kuat gitu ya. Sama lebih jauh lagi dari TK sampai nanti kuliah lebih jauh lagi dari rumah. Benar. Nambah ke jalan suci ya. Kalian aja pulang negeri ya. Amin. Iya mungkin kita aja. Sip. Oke, terima kasih Mama Ica. Yang belum siapa nih? Mama Hiti belum deh. Belum ya. Mama Yudi besar harapan, cuma Yudinya juga nggak mau lanjutin sekolah, Bu. Oh, Yudi mau jadi apa nantinya, Ma? Mau kerja aja katanya. Oh, kerjanya menurut Mama kira-kira nanti kalau kerja Yudi mau kerja di mana, Ma? Mungkin kalau jadi mau kerjanya ke perusahaan Batik Komar aja. Oh, Batik Komar ya. Iya. Mudah-mudahan ya, Ma, soalnya
Yudi itu anaknya paling mulia di kelas kita ya, karena memang mungkin dari awalnya kreativitasnya sangat tinggi di Membati. Jadi Yudi itu masya Allah, kalau saya misal nyuruhnya bikin A, itu dia bikinnya dari yang saya minta dan ternyata jauh lebih kreatif gitu. Itu Yudi gitu ya, kreativitasnya itu sangat tinggi. Makanya mudah-mudahan nanti kami bisa mengadvokasi Yudi, membantu Yudi untuk bisa bekerja di Batik Komar. Amin ya Mah ya. Kita sama-sama gitu ya, dari pihak sekolahnya membantu, pihak keluarganya juga tetap mendukung gitu apa yang akan Yudi lakukan. Di sini Yusuf pengennya kerja dan kuliah. Oke, terima kasih Mama Yudi. Iya, Mali. Oke, ini di sini sudah ada jawaban untuk Yusuf. Yusuf pengennya kerja dan kuliah, tapi dominan kerja, katanya pengen bantu orang tua. Ya, Yusuf itu soleh sekali. Kalau masalah kemandirian, saya sudah percaya kepada Yusuf sendiri karena kesehariannya sudah terlihat serba melakukan sendiri. Amin. Mudah-mudahan itu istiqomah ya Maya nanti ke depannya. Nah, Ayah Bunda, terima kasih nih atas informasi yang diberikan oleh Ayah Bunda semua gitu ya, terkait harapan Ayah Bunda terkait mungkin ya harapan Ayah Bunda meskipun ayahnya pada tidak ada, tapi mungkin ini sudah diobrolkan dengan ayahnya masing-masing. Harapannya nanti ke depan, semoga Allah memudahkan saya pun di waktu yang terbatas ini bisa mengarahkan mereka secara optimal. Nah Ayah Bunda, dimanapun anak kita berada, mau itu nanti kuliah, mau itu nanti kerja, mau itu nanti bisnis, mau itu nanti mandiri di rumah, tentu ada hal-hal yang perlu kita yakini bersama dengan anak-anak kita gitu ya, hal-hal yang positif. Dan dengan kondisi anak yang misal ternyata anak kita ada yang contohnya kalau kata orang tebelnya nakal, nah kita harus bagaimana gitu dengan cita-cita yang Ayah Bunda harapkan. Nah di sini saya mau kita akan menyadari bersama-sama, tidak hanya saya ya Ayah Bunda ya, tapi kita akan menyadari bersama-sama bahwa pertama tadi saya suka nih gayanya Mama Vira, ya nanti gimana anaknya deh gitu ya, karena memang kita perlu sadari bersama. Di sini saya mungkin menuliskannya guru tidak mungkin bisa mengontrol murid, atau di sini kita ganti orang tua tidak mungkin bisa mengontrol anaknya gitu, karena pada hakikatnya mereka punya kehidupan sendiri, mereka punya sendiri, mereka punya harapan sendiri. Kita menjadi fasilitator mereka agar mereka bisa produktif ke arah yang lebih baik. Mungkin arahnya lebih mengantarkan, menguatkan, mendukung. Yang penting mereka melakukan hal yang positif. Juga kita pun perlu menyadari bahwa ternyata penguatan positif itu tidak selamanya efektif dan tidak selamanya bermanfaat. Ya, jadi kita muji terus, kita ngasih hadiah terus, kita manja-manjain terus. Ternyata hal itu gitu ya Ayah Bunda, tidak selamanya itu akan berdampak positif terhadap anak kita. Bisa itu akan menjadikan anak kita mungkin salah arah, atau bisa jadi anak kita jadi terlena, atau bisa jadi anak kita mungkin pada akhirnya nanti tidak siap menghadapi dunia. Salah satunya contohnya misal tadi, Bu saya takut anak saya naik ojek sendirian, ayo mamanya siapa? Saya takut anaknya naik ojek sendirian. Itu mungkin salah satu hal yang kita itu seperti menguatkan anak untuk bisa berjalan sendiri, tapi terus aja dibarengi gitu ya. Karena hal-hal seperti itu juga perlu kita kontrol, dan kita pun perlu menyadari bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu tuh tidak benar gitu ya. Ketika tuh mamah tuh padahal udah berjuang buat kamu, tapi kamunya nggak belajar dengan benar, nah, itu kan membuat anak bersalah. Tapi ternyata dengan kayak gitu tuh bukannya berdampak positif, tapi bisa jadi itu yang menjadikan dia pada akhirnya mengekspresikan diri pada hal-hal yang negatif. Dan kita pun tidak harus segera menyadari bahwa orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa. Jadi misal saya pengennya anak kuliah nih, anaknya ternyata pengen kerja, kamu harus kuliah, pokoknya mah harus ikut aja maunya saya, maunya ibu, maunya bapak, kan bapak dan ibu yang ngasih uang gitu ya buat kamu. Nah, itu yang memang harus segera kita sadari, karena ternyata anak-anak kita itu adalah anak-anak yang kalau disebut merdeka, mereka punya kehidupan sendiri, mereka pun punya karakteristik sendiri, mereka pun punya pemikiran sendiri, harapan sendiri, dan lain sebagainya. Tapi kita pun ayah bunda tidak bisa kadang membebaskan dengan membiarkan dia atau mengabaikan dia, itu kadang beda tipis gitu ya. Itu keceletot dikit itu kita udah saya mau bebasin, terserah kamu mau gimana. Nah, seperti itu, membebaskan yang hal positif dengan membebaskan sebebas-bebasnya, itu pun batasannya sangat sedikit. Jadi memang perlu hati-hati. Jadi meskipun mereka punya hak atas diri, kita pun tetap harus memantau mereka, kita pun tetap harus memfasilitasi mereka, mengarahkan mereka kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang produktif gitu ya, ayah bunda. Nah di sini bagaimana nih kalau dulu kita kamu harus begini gitu ya, dan kamu harus begini. Nah kalau dulu mungkin berpikirnya itu realitas kebutuhan itu sama, padahal sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Mungkin menurut kita anak itu butuh bantuan kita nih untuk mengerjakan sesuatu, padahal sebenarnya anak kita itu butuh untuk bisa mengerjakan itu sendiri agar dia siap menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan mungkin misal dulu berpikirnya orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya diri saya yang bisa mengontrol dirinya sendiri, seperti itu. Nah kemudian di sini apakah mungkin saya akan berdiskusi lagi nih, apakah mungkin anak-anak akan sesuai harapan kita, harapan dia dan harapan kita gitu ya. Menurut ayah bunda sebenarnya tadi sudah terjawab ya, mendidik sesuai dengan apa yang dicita-citakan sebenarnya. Tadi ada yang ayah bunda, aduh bisa nggak ya kuliah, bisa nggak ya kerja, bisa nggak ya kursus. Ayah bunda, sebenarnya saya menghadapi hal ini tidak hanya di kelas ini saja, tapi di kelas sebelumnya juga ini pun terjadi banyak hal yang aduh gimana nanti setelah setelah sekolah, aduh gimana nanti gitu ya, aduh bisa nggak ya. Tapi ayah bunda ternyata jika anak-anak kita memiliki harapan dan kitanya mendukung tentunya pada hal-hal yang positif, itu insya Allah meskipun misal dia tidak sesuai dengan cita-citanya, dia tidak sesuai dengan harapannya, setidaknya dia akan melakukan hal-hal yang positif gitu ya setelah nanti lulus gitu ya. Kalau setelah lulus sekolah yang memiliki kewenangan gitu ya untuk mengatur, untuk memfasilitasi atau untuk mendidik dan lain sebagainya. Ini benar-benar akan diserahkan kepada masing-masing orang tua. Nah, di sini bagaimana nih agar caranya anak-anak kita meskipun anak-anak kita nanti kuliah,
anak-anak kita nanti bekerja, berbisnis, ataupun mungkin di rumah sendiri, apa yang dibutuhkan? Ternyata yang dibutuhkan adalah disiplin positif. Di sini kurang positif. Dan dulu mungkin berpikirnya bahwa disiplin itu adalah aturan yang kita buat, kemudian anak menaatinya. Nah, sekarang tuh perubahan hari ini, pendidikan hari ini, mungkin termasuk kebutuhan anak pada hari ini. Tidak seperti itu ayah bunda, tadi seperti Ica aja, mamanya ada di sini, kenapa mama ada di sini, harusnya mama di rumah pakai laptop dan lain sebagainya. Gayanya anak sekarang itu nggak jauh beda gitu. Itu memang seperti itu ayah bunda. Jadi memang sudah tidak bisa orang dewasa mengontrol sembarangan gitu ya. Tidak bisa orang dewasa khususnya orang tua memaksa kemauan anak-anaknya, tidak bisa gitu ya. Karena mereka sekarang tuh memang anak-anaknya pada kritis. Anak-anaknya tuh sekarang tuh berani berkata bahwa no, saya harus begini. No, kenapa kamu begitu? Nah, begitulah anak-anak yang sekarang. Maka yang diharapkan adalah kita akan menanamkan bareng-bareng nih tentang disiplin diri. Jadi memang harus dari dalamnya gitu ya. Disiplin diri itu seperti apa? Kalau di sini ya ayah bunda, mungkin dulu tuh disiplin itu erat kaitannya dengan hukuman. Padahal bukan itu yang diharapkan gitu ya. Hukuman itu menjadi ujung yang akan dilakukan oleh kita kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Jadi sebelum ada hukuman itu, kita harus melakukan ini gitu ya. Karena memang umpamanya anak bisa disiplin itu dari dirinya. Oh, saya itu bangun tidur itu harus jam 4 itu agar saya bisa sholat, tidak telat ke sekolah. Kemudian nanti di sekolah saya tuh harus belajar gitu. Jadi itu dari dalam dirinya. Bukan lagi dari pihak sekolah yang punya aturan jam 7.30 harus di sekolah. Kemudian kamu harus belajar ini. Sudah bukan lagi seperti itu gayanya anak-anak sekarang gitu ya. Nanti bagaimana kita cara menanamkannya? Nanti kita sama-sama akan membahas ya. Karena kenapa ini perlu dibahas dengan orang tua agar kita sama-sama ayah bunda saya menerapkan ini di sekolah, juga di rumah, dilakukan juga di rumah. Karena nanti agar masa transisi yang akan mereka hadapin dari sekarang sampai bulan Februari mungkin atau Maret setelahnya ujian, itu mudah-mudahan kita akan sama-sama gitu ya, di sini gaya pendidikan sama, di rumah juga sama, sehingga nanti ketika mereka masa transisi ke rumah itu tidak ada perbedaan. Kemudian apa sih disiplin positif itu? Sebenarnya ayah bunda, disiplin positif itu lebih pada anak meyakini sesuatu lalu itu dia pegang teguh gitu ya. Dia pegang teguh agar ketika dia melanggar sebenarnya dia ragu karena dirinya sendiri yang sadar bahwa itu salah, atau mungkin ketika dia pun salah, dia akan tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi nanti ayah bunda tidak hanya di sekolah tapi di rumah kita akan melakukan kesepakatan bersama gitu ya, ayah bunda dengan anaknya dan saya sebagai guru dengan murid saya. Apa yang akan menjadi kesepakatan ini harus muncul dari anak-anak sendiri. Nanti kamu mau jadi seperti apa? Contohnya, oh saya pengen kuliah. Nah ketika kuliah nanti kamu harus kayak gimana? Misal contohnya, oh saya harus misal santun kepada orang lain. Oh saya harus kreatif. Oh ketika bekerja saya harus bisa gotong royong, harus bisa bekerja keras. Nah itu diarahkan. Apakah poin-poin ini harus semuanya gitu ya? Tidak, perlahan-lahan saja. Di rumah misal, oh saya harus misal di rumah itu jujur gitu ya, tanggung jawab, mandiri gitu. 3 itu saja. Tapi itu disepakati antara ayah dan bunda, itu akan sangat
antara ayah dan bunda, antara ayah bunda dengan anak-anaknya itu akan sangat keren. Itu disepakati gitu ya. Tidak hanya kamu harus mandiri, kamu harus tanggung jawab, kamu tuh harus kerja keras kalau mau. Nah, enggak seperti itu, tapi yuk kita sama-sama menyepakati nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita usung nih di bulan ini. Oh, bulan ini kita usung kemandirian saja deh. Ya nggak apa-apa gitu, kemandirian dulu, atau tanggung jawab dulu deh, ya nggak apa-apa, tanggung jawab dulu hal kecil. Misal apa yang kamu gunakan simpan ke tempatnya. Contoh misal piring setelah digunakan tempatnya di mana, maka harus dibalikan ke tempat itu lagi. Dalam keadaan kotorkah? Tidak kan gitu ya, karena sebelumnya juga dalam keadaan bersih, berarti secara otomatis dia akan membersihkan, bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya gitu. Jadi satu-satu saja. Misal saya harus bekerja sama nih, berarti di rumah juga dia bisa bekerja sama. Ibunya mau masak, apakah anaknya sapu-sapu gitu biar rumahnya cepat beres dan lain sebagainya. Jadi setelahnya tadi ada disiplin positif yang ternyata harus keluar dari dirinya sendiri, tidak melalui peraturan yang kita buat. Nah, setelah itu ayah bunda bersama anak-anaknya sebaiknya memang membuat kesepakatan nih, bulan ini kita bulan apa nih? Bulan rasa humor, berarti mau nggak mau nih ayah bunda setiap hari harus bercanda sama dia. Gitu ya, atau mungkin humornya dalam bentuk lain ya, itu setiap orang punya caranya masing-masing untuk bercanda seperti itu. Jadi memang apakah ini harus semua? Tadi saya sampaikan tidak, mungkin semua dibutuhkan ya, tapi kita juga harus prioritas. Yang pertama apa dulu nih? Bulan ini bisa kedamaian atau baik hati, rendah hati dan lain sebagainya. Seperti itu ya ayah bunda. Nah, gimana nih caranya agar kita bisa membuat kesepakatan di rumah? Yaitu ini ada mudah-mudahan bahasanya tidak terlalu tinggi ya bunda. Ada yang namanya restitusi. Restitusi itu saya bacakan saja terlebih dahulu, adalah proses menciptakan kondisi bagi anak, karena ini sebenarnya memang dilakukan oleh kami sebagai guru untuk memperbaiki kesalahan. Kesalahan itu apa maksudnya? Bukan mereka melakukan kesalahan, mungkin ada hal-hal kenakalan mereka atau mungkin kebiasaan mereka yang memang masih belum sesuai gitu ya. Misal contohnya tadi Mama Ica, Bu, aduh saya tuh anaknya jam 4 aja dibanguninnya susah gitu ya. Hal-hal seperti itu sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, dalam arti sehingga mereka bisa sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dengan karakter yang lebih kuat gitu ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Nah, berarti harus kerjasama yang mengajarkan diri untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika misal kayak tadi, mohon maaf nih, Ica dijadikan contoh. Contoh sederhana sebenarnya, bukan contoh kesalahan besar, bukan contoh sederhana. Misal Ica bangunnya susah bangun, nah mungkin nanti ada obrolan sedikit bahwa itu akan menjadi masalah, salah satunya dia telat di jalan macet. Nah itu tuh diungkap oleh ayah bunda gitu ya bersama anak-anak terkait hal itu. Jadi jangan dari kita nih, bukan kamu gara-gara kamu bangunnya telat jadi akhirnya macet, wah jadi aja 1000 kata keluar gitu ya. Tidak gitu, tapi Ica hari ini bangun jam berapa? Jam 4. Kemudian ke sekolah macet nggak? Macet mah gitu ya. Kemudian telat nggak? Telat. Nah, gimana ya biar Ica nggak seperti itu, jadi nggak di jalan nggak mungkin. Karena kalau buru-buru kan kita takut celaka dan lain sebagainya. Itu biar Ica yang mengungkapkan. Apakah bisa ayah? Kemarin nanti di akhir saya akan memberikan satu video yang di mana saya berbincang dengan anak-anak dengan permasalahan remaja hari ini. Apakah mereka pacaran ataukah mereka kenakalan remaja yang ternyata muncul juga ya dari anak-anak saya dan harus segera saya luruskan. Dan saya lanjutkan dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ketika hal seperti itu muncul dan
mungkin misal Ica akan diarahkan untuk berbicara apakah nanti kalau kamu seperti ini apakah nanti misal kuliah akan benar atau tidak, atau di tempat kerja bisa nggak ya kayak gitu, Ica tuh pengennya gimana biar Icanya nyaman di tempat kerja atau Icanya nyaman di tempat kuliah. Berarti nanti Ica sendiri yang mengungkapkannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika nanti Ica telat dan lain sebagainya, apakah orang lain akan rugi dengan pembelajarannya? Mungkin ada yang rugi, mungkin ada yang tidak, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dengan restitusi ini anak akan mencari, menetapkan masalah yang dia miliki, mencari solusi agar dirinya bisa lebih baik, dan dia pun akan lebih visioner, diajak, yuk Ica tuh pinginnya kayak gimana sih biar Ica sukses contohnya. Padahal ini dari masalah bangun tidur ya, itu tapi tidak apa-apa gitu ya. Agar Ica sukses dan gimana caranya agar orang lain tidak menghalangi Ica untuk sukses. Ya salah satunya berarti harus berbuat kepada orang, kemudian hubungan baik dengan orang dan lain sebagainya. Dan itu memang tidak dari kita ya Bunda. Kalau saya sekarang ini sebenarnya sedang bukan berdiskusi, sedang menceramahi tidak, tapi mungkin memberikan informasi yang lebih dulu saya dapatkan gitu ya. Padahal sebenarnya harusnya dari ayah bunda sendiri gitu ya, bagaimana menyelesaikan masalah yang terungkap di anak-anak. Tapi kalau seperti itu nanti lama deh gitu ya. Kita coba dalam waktu yang secepat-cepatnya kita bisa satu pemahaman gitu. Nah, restitusi itu kayak gimana sih Bu? Pertama, anak-anak itu belajar dari kesalahan. Jadi tidak jadi gini, ayah bunda. Misal contohnya, Ica, karena Ica bangun besok, Ica kalau tidurnya kesiangan, bangunnya kesiangan, Ica harus didenda ya 10.000. Itu kan menebus kesalahan. Tidak seperti itu gitu ya. Restitusi ini akan mengajak Ica tahu bahwa itu salah dan tahu siapa yang rugi, misal rugi dirinya, dan tahu kedepannya harus apa. Itu restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi dengan restitusi ini Ica itu misal Ica gitu ya, kita akan coba menciptakan kondisi yang aman bagi anak untuk menjadi jujur dirinya gitu ya, menjadi jujur ya. Mereka mengungkapkan kesalahan tuh tidak langsung kita tuh kan orang Sunda ya, orang Sunda tuh kayak gitu ya, kayak gitu tidak, tapi nanti tuh Ica ataupun teman-teman yang lainnya itu akan berani jujur ke kita dengan kesalahan yang mereka lakukan, yang tentunya yang benar. Jangankan anak-anak kita ya, kita saja gitu ya yang sudah dewasa kadang tetap aja berbuat kesalahan. Nah nanti tuh anak-anak akan terbiasa ke kita jujur, Mas, Bun, nih atau Umi gitu ya, saya sudah pernah melakukan kesalahan ini gitu ya. Nah tapi ternyata dengan saya kayak gitu ada orang-orang yang saya rugikan gitu ya, dan saya pengennya seperti ini. Ya itu nanti akan terbiasa seperti itu, dan itu akan menjadi kebiasaan yang sangat bermanfaat ya Bunda ketika mereka nanti di tempat kuliah, di tempat kerja, tempat berbisnis, ataupun mungkin di rumah gitu. Jadi sehingga kita bisa mengontrol bahkan mereka gitu ya. Kemudian restitusi itu adalah tawaran. Nah, solusi-solusi yang tadi harusnya datang dari anak-anak kita, mungkin bisa saja itu datang dari kita, tidak apa gitu ya. Tapi tentu kita harus harus menawarkan, bukan memaksa kamu harus begini.
tidak, tapi gimana kalau gini ya, gimana kalau gini, Yusuf enaknya gimana biar nanti tidak terulang kesalahannya, Yusuf enaknya gimana biar orang-orang itu tidak merasa terganggu dengan Yusuf, misal contohnya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika anak-anak kita berbuat kesalahan, ketika anak-anak kita ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sebenarnya mereka tuh ada kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar yang mereka yang mereka yang menjadi alasan. Nanti kebutuhan dasarnya apa? Ada kebutuhan dasar yang mereka pengen pengakuan, pengen disayangi, pengen misal pengen kebahagiaan dan lain sebagainya. Itu yang akan membantu kita menentukan solusi apa yang akan kita berikan atau tanggapan apa yang akan kita berikan terhadap anak-anak kita. Nah, di sini disebutnya keyakinan kelas karena memang ini sebenarnya diperuntukkan untuk para guru. Tapi kalau saya berpikir orang tua pun harus tahu, orang tua pun perlu tahu karena orang tua menjadi guru anak-anak di rumah, gitu ya. Menjadi guru anak-anak di rumah. Jadi misal di sini keyakinan kelas 1, di sini kelas 7, kelas 5, pokoknya contoh saja. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini contoh-contoh aja ya. Ada atau selalu bersikap positif atau selalu senantiasa menjadi diri terbaik gitu ya, atau senantiasa membantu. Nah, itu bisa menjadi keyakinan-keyakinan di rumah gitu ya Ayah Bunda. Atau di sini hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan bela diri orang lain. Jadi itu bisa Ayah Bunda tetapkan di rumah juga. Fokus satu-satu ya, kalau bisa seperti ini langsung 3 misal. Oh, saya akan menyepakati keyakinan kita bersama di rumah itu misal di 3 hal gitu ya, itu nggak jadi masalah seperti itu. Tapi yang terpenting adalah disepakati bersama. Kenapa ini pada akhirnya perlu dilakukan rumah juga Ayah Bunda? Saya mengakui keterbatasan saya di sekolah dengan jam saya yang jauh lebih sedikit gitu ya, sangat sedikit. Di hari Senin saya ketemu cuman dari jam 11 sampai jam 2 karena jam sebelumnya sama guru mapel. Di hari Selasa saya cuman ketemu dari jam 9 sampai jam 12 gitu ya. Kemudian di hari Rabu Kamis saya hanya ketemu dengan anak-anak yang di tata boga. Anak-anak yang di desain grafis itu saya tidak ketemu karena dengan guru keterampilannya. Mungkin di hari Jumat full dengan saya. Jadi waktu dengan saya itu sangat sedikit. Makanya saya membutuhkan kolaborasi ini antara guru dengan orang tua agar potensi anak-anak kita berkembang pesat. Salah satunya adalah pertama karakter yang akan Ayah Bunda bangun juga di rumah. Di rumahnya akan seperti apa? Oh, anak saya nih harus harus mandiri. Oh, anak saya itu harus hormat nih. Nah, kita lihat kebutuhan anak itu di mana dulu. Itu yang pertama. Kemudian masalah akademik juga. Mau anak kita nantinya akan kuliah, mau anak kita akan bekerja, berbisnis ataupun mandiri, anak-anak kita tetap harus minimal misal secara akademik bisa menjalani, bisa mendukung atau bisa membantu anak-anak kita menjalani kehidupan sehari-hari. Maka nanti selain karakter yang akan dibangun di rumah dan di sekolah, juga mungkin proses pembelajaran yang dilakukan di rumah, yang dilakukan di sekolah akan pula dilakukan di rumah. Jam kapan? Kalau saya berharapnya maghrib dengan isya itu menjadi fokus mereka, entah itu membaca buku, entah itu misal menonton YouTube yang sarankan itu, entah itu apapun yang memang fokusnya itu maghrib ke isya itu adalah fokus belajar gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti tidak hanya karakter tapi akademik pun kita akan kuatkan gitu ya. Jadi kita akan saling dukung Ayah Bunda dengan waktu yang 4 bulan ini. Kita akan kejar gitu ya kebutuhan anak-anak secara bersama-sama.
Seperti itu. Kemudian nih, kebutuhannya apa sih ayah bunda semua orang? Ini adalah 5 kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang, termasuk anak-anak kita. Kebutuhan bertahan hidup, makanya tadi saya sampaikan, ayah bunda mau tidak mau, kapanpun anak-anak kita akan membutuhkan dirinya yang mandiri. Entah itu dalam hal transportasi ke sana kemari, mandiri untuk bergaul, mencari nafkah gitu dan lain sebagainya, yang tentunya itu tuh untuk bertahan hidup gitu. Ketika anak-anak kita tidak bisa kemana-mana, lalu dia tidak bisa belanja, kan gawat ya, makan gimana gitu ya, kayak gitu. Dan makanya hal-hal yang seperti itu sebenarnya harus dilatihkan gitu ya, termasuk menjalani kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, mengurus dirinya sendiri. Misal untuk masak nasi saja itu kan harus bisa. Jadi ketika nanti di rumah tidak ada siapa-siapa, kan tidak mungkin ya dia tidak makan. Nah, kebutuhan ini yang harus diutamakan gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ayah bunda, anak kita jika melakukan kesalahan, sebenarnya mungkin salah satunya adalah dia memang sebenarnya pengen diterima oleh kita, atau pengen disayang, lagi pengen dimanja gitu ya. Nanti kita harus lihat ketika anak-anak kita melakukan hal yang tidak kita sukai, kita harus lihat dia tuh sebenarnya butuh apa sih? Apakah hanya butuh anak saya butuh diakui karena dia mampu masak misal, makanya dia cari gara-gara mama masakannya nggak enak bla bla bla. Bisa jadi dia tuh sebenarnya pengen masak sendiri, pengen dimasakin, pengen dipuji gitu ya masakannya. Seperti itu juga ada yang kebebasan, dalam artian kebebasan ini bukan free segala macam ya bunda, tapi mungkin dia tuh pengen ditanya sama kita, misal contohnya, nak liburan sekarang mau di rumah nenek apa di sini ya, atau nak liburan sekarang kita piknik kemana ya, mau ke sini apa ke sini. Nah, hal-hal sepele kayak gitu, termasuk mungkin nah nanti kalau kuliah atau nanti mau kuliah apa kerja. Nah, itu sebenarnya tawaran-tawaran yang membuat dia memilih tidak seperti kita yang mendikte. Juga mungkin ada kebutuhan kesayangan, kesenangan gitu ya. Mungkin bisa jadi ketika dia main aja sampai malam, kita harus melihat apakah memang anak-anak kita di rumah itu happy atau tidak. Kalau tidak, berarti harus gimana caranya nih anak-anak kita biar bisa happy di rumah. Kenapa harus, kan mereka butuh bersosialisasi. Betul ayah bunda, anak-anak kita itu butuh bersosialisasi, tapi tetap ada batasnya, yang tentunya mungkin kalau sosialisasinya sudah malam kan itu sudah tidak baik ya, atau sosialisasinya dengan anak-anak yang kurang baik, bisa jadi anak-anak kita terbawa karena ada keterbatasan informasi yang mereka dapatkan dari kita. Contohnya kemarin ada anak-anak kita yang memiliki masalah misal merokok. Saya kaget ketika anak-anak ada yang berani merokok gitu ya. Ketika saya tanya, di sini anak-anak, alhamdulillah ayah bunda, anak-anak itu sangat jujur ke saya, sangat jujur. Karena kita dekat. Saya tanya, siapa yang merokok? Ada yang ngacung, 2 orang yang ngacung. Saya merokok, Bu. Kamu merokok di sekolah? Tidak, saya tidak merokok. Ada guru yang melihat bla 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 bla. Enggak Bu, sumpah saya merokok. Enggak, ibu ini lihat kamu merokok. Ngelihat merokok, Bu saya tidak merokok di sekolah tapi nge-vape Bu. Jadi dia belum paham ternyata vape itu sama dengan merokok. Jadi hal-hal kayak gitu, ada informasi-informasi yang mereka tuh sebenarnya belum nangkep itu tuh baik buruknya, itu tuh maknanya apa. Jadi memang harus lebih spesifik, dan kita pun perlu tahu kenapa mereka melakukan hal itu, kebutuhan apa, apakah memang mereka butuh untuk tadi pengakuan gitu ya, atau butuh untuk bertahan hidup, atau butuh hanya untuk senang-senang biar diakui oleh teman-temannya, seperti itu. Tapi pada akhirnya setelahnya mereka tahu mereka tahu bahwa itu salah,
akhirnya mereka sekarang insya Allah gitu ya, sekarang dan seterusnya tidak akan melakukan hal yang sama gitu ya. Jadi anak-anak kita tuh saya hanya mencontohkan salah satu persatu bahwa anak-anak kita ternyata jangan disangka misal anak kita baik di rumah nurut-nurut saja, kayaknya memang mungkin di sekolah sudah diberikan banyak informasi dan lain sebagainya. Tetap ayah bunda di rumah harus kita arahkan. Misal sekarang ayah bunda mencari informasi tentang kenakalan remaja, kita bahas satu-satu. Misal tentang pacaran yang sehat itu kayak gimana. Sebenarnya tidak ada pacaran yang sehat ya. Namanya pacaran itu pasti ada godaannya gitu ya. Tapi ayah bunda bisa jadi gitu ya, anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak semestinya itu karena dia tidak tahu. Makanya harus kita kasih tahu. Kasih taunya tidak hanya di sekolah, di rumah juga harus dikuatkan. Mungkin bahasan sekarang ngobrolnya itu tentang pergaulan remaja atau mungkin pergaulan sehat yang kayak gimana, dan itu harus dibahas terus sampai benar-benar yakin anak-anak kita itu menangkap informasi yang sesuai. Nah, kemudian di sini ada 5 posisi restitusi. Jadi ketika ayah bunda melakukan restitusi itu ada 5 gaya nih. Ada gaya pemantau itu lebih, lihat coba kamu kan aturannya di sekolah tuh bla 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 bla. Harusnya kamu kalau kamu melanggar maka kamu akan begini. Nah, itu sebenarnya seperti ancaman tapi nggak ngancem gitu. Ancaman tapi nggak ngancem. Ada yang menghukum. Jadi ketika ayah bunda melihat anak-anak melanggar gitu atau tidak sesuai harapan, misal harusnya nyuci piring di pagi ini kemudian tidak nyuci piring, ada yang langsung nih karena kamu nggak ini maka kamu harus ini seperti ini, kamu dihukum begini. Ada yang seperti itu. Ada yang tadi pembuat rasa bersalah, misal kamu tuh ya ayah bunda tuh sudah kerja keras untuk mencari uang biar kamu bisa sekolah, tapi ternyata kamu nggak bantu ayah bunda di rumah. Itu kan membuat dia selalu merasa bersalah. Nah, ada yang berteman gitu ya, menjadi teman tuh kan. Ayo, siapa yang tadi tidak cuci piring, sekarang selesaikan cucinya. Itu jauh lebih enak ya ayah bunda ketika kita teman mereka. Tapi memang ternyata ketika kita menjadi teman mereka, mengarahkan mereka mau nanti mereka kuliah, kerja atau berbisnis atau di rumah, mengarahkan mereka di posisi menjadi teman itu ada baik, ada positif, ada negatifnya. Kalau positifnya mereka akan mudah kita atur yang tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi bisa jadi nanti mereka tidak bisa mungkin kalau kita mah disebutnya tuh tidak tahu batas, tidak tahu batas gitu ya. Mereka merasa dilindungi aja terus sama kita, mereka bergantung sama kita. Padahal sebenarnya kita tuh secara tidak langsung sedang memetakan mereka nih kamu kalau kerja harus begini-begini, tapi dengan cara ngobrol teman dengan teman. Juga nanti ada yang posisi manajer teh mengatur tuh tentunya dengan yang tadi sesuai dengan apa yang diyakini bersama. Kita sudah menyepakatinya seperti apa? Oke. Apakah kamu tahu kalau apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati? Kalau iya, bagaimana caranya kamu memperbaikinya? Kalau itu model manajer. Saya sebenarnya di rumah lebih banyak menggunakan model manajer dengan model teman ini gitu ya. Tapi kadang saya pun semuanya ini dilakukan. Kadang menjadi pemantau, kadang menjadi penghukum, kadang pembuat rasa bersalah. Akan tetapi ayah bunda sebenarnya nanti kita lihat sebenarnya cara restitusi itu kayak gimana sih, posisi mana itu yang ayah bunda lakukan untuk mengarahkan anak-anak kita ke arah yang lebih baik tentunya. Kenapa demikian? Kenapa Bu ini apa hubungannya ya dengan cita-cita anak-anak?
tentu ada ayah bunda. Ketika ayah bunda bisa memetakan disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan tadi, tentunya anak-anak kita itu bisa nanti beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dimanapun berada. Ketika kuliah, ketika bekerja, ketika berbisnis secara mandiri, ataupun di rumah, karena di rumah juga punya tetangga gitu ya, punya ada tata aturan yang harus dilakukan. Maka inilah cara yang bisa ayah bunda lakukan bersama-sama dengan saya agar mereka bisa beradaptasi. Nah, gimana caranya? Nah, ini nih ada namanya segitiga restitusi. Satu, kalau ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tuh seperti apa? Misal contohnya ada kebiasaan-kebiasaan jelek yang mereka lakukan, misal sepatu sepatu disimpan di mana saja. Kita akan ngajak ngobrol ke mereka. Ayah bunda mungkin biar cepat ya, simpan tempat ke tempatnya. Ya, tapi kan pada akhirnya saya rasakan sendiri di rumah gitu ya ayah bunda, anak-anak saya kalau dengan gaya seperti itu akhirnya setiap hari harus diingatkan terus. Oh, berarti memang anak-anak kita belum menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Maka di sini distabilkan identitas itu kita harus menerima dulu anak-anak dengan kesalahannya. Ya, nggak mungkin kamu capek, mungkin kamu tidak tahu tempat nyimpennya di mana gitu ya, nggak apa-apa kamu nyimpen di sana gitu ya sewaktu-waktu. Nah, itu seperti itu. Jadi kita terima dulu anaknya, lalu validasi tindakan yang salah. Tapi kan kalau dilihat apa itu enak ya dilihat sepatu disimpan di mana saja, jadi berantakan. Sepatu tuh harusnya begini. Lalu dari sana mulailah tanamkan keyakinan yang tadi, misal bertanggung jawab atau kemandirian. Kita sudah meyakini bahwa di rumah kita meyakini harus mandiri, salah satunya menyimpan sepatu sendiri di tempatnya. Itu. Jadi hal-hal seperti itu yang ditanamkan. Jadi ketika nanti anak-anak kita di tempat kuliah atau bergaul dengan siapapun, tahu etika, dia tahu oh saya berbuat salah. Tidak apa-apa saya berbuat salah, tapi saya tahu kesalahan saya, lalu nanti saya harus berbuat apa ke depannya, gitu ya. Seperti itu ayah bunda. Sebentar, thank you, selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, termasuk tadi bahwa kita sudah sama-sama menyadari bahwa anak-anak kita itu sebentar lagi nih akan lulus dengan masing-masing punya visinya. Saya ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja, ada yang mau bisnis, ada yang ya sudah di rumah saja. Ya nggak jadi masalah gitu ya, asal dia mandiri. Nah, akan tetapi untuk mencapai itu semua yang kita siapkan tidak hanya secara akademik, tapi yang utama adalah karakter, gitu ya. Yang utama adalah karakter. Karakter seperti apa yang akan ayah bunda tanamkan tadi, nilai-nilai kebajikan itu bisa dipilih. Salah satunya sebenarnya masih banyak gitu ya teori-teorinya, tapi yang udahlah yang setidaknya mudah dipahami. Itu bisa dipilih ayah bunda untuk menjadi kesepakatan bersama. Saya stop share dulu. Kesepakatan bersama yang akan ayah bunda lakukan bersama anak-anak di rumah, juga di sekolah, sehingga itu akan menyiapkan mental mereka, mental anak-anak menghadapi dunianya pasca sekolah setelah mereka lulus gitu ya. Bagaimana caranya? Tadi sudah saya sampaikan, untuk menata karakter itu tidak mudah gitu ya, apalagi dengan anak-anak yang sekarang yang luar biasa kritisnya. Maka tadi ada caranya, bahwa misal ternyata tidak disiplin itu kapan mungkin anak-anak kita harus memposisikan diri dulu untuk menerima anak-anak yang tidak disiplin misal, atau anak-anak yang tidak bertanggung jawab, atau anak-anak yang tidak mandiri. Kita harus menerima dulu dan meyakinkan bahwa
saya ngobrol seperti ini tidak untuk menyalahkan anak-anak, tidak. Kita akan sama-sama ngobrol, enaknya gimana nih biar kedepannya semuanya enak. Mamah tidak marah-marah terus, mamah tidak harus ngingetin terus, enaknya kayak gimana. Nah, makanya kita terima dulu gitu ya keadaan anak-anak yang tidak di sini. Gak apa-apa, kamu kali-kali mungkin tidak menyimpan sepatu di sana karena mungkin kamu capek, karena mungkin sepatunya kotor dan lain sebagainya. Tapi setelah itu ayah bunda tetap harus mengarahkan bahwa misal disiplin itu, tidak disiplin itu salah nggak ya? Oh, mungkin mereka akan bilang, mereka akan tahu, oh salah gitu ya. Nah, biar kita enak dan kita pun punya keyakinan bersama-sama kedepannya harus gimana. Nah, seperti itu ya. Jadi ayah bunda kita akan sama-sama menyiapkan anak-anak, pertama secara karakter, kedua secara akademik. Bagaimana caranya secara akademik? Saya akan memohon ayah bunda untuk setiap hari pada maghrib anak-anak itu mungkin belajar sendiri, baca buku sendiri, hal-hal positif di maghrib hingga isya, ngobrol dengan ayah bunda, atau itu mungkin kesimpulan dari saya. Terima kasih nih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan nih dari ayah bunda. Silahkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, alhamdulillah ayah bunda, tapi saya coba ini dulu ya, lupa untuk share screen yang sudah pernah saya lakukan bersama anak-anak dan alhamdulillah ini bisa dilakukan gitu ya, ngobrol dan ini dengan semuanya. Nah, ya Bunda, sambil saya menjelaskan ya, bahwa ternyata ketika kita bertanya apa, mereka belum tentu langsung ngeh apa yang kita maksud. Jadi memang harus berulang-ulang. Saya langsung begini. Di sini kami menyebutkan semua peraturan yang mereka ketahui di sekolah dan nanti kedepannya kita harus menyepakati seperti apa. Mudah-mudahan ada yang cerita ya dari anak-anak di rumah sampai jam.
Nah, mungkin anak-anak kemarin, sekarang tuh alhamdulillah hari ini tidak ada yang telat datang ke sekolah gitu ya. Mungkin Mama Ica ngobrol ke mamahnya gitu ya terkait hal ini, karena memang sebelumnya ada bahasan mulai dari awal mereka datang harus seperti apa, di sekolah ketika di kelas harus seperti apa, kemudian nanti ketika zuhur mereka harus seperti apa, lalu nanti dalam proses belajar harus seperti apa. Dan itu tuh mereka disadarkan nanti mereka kalau tidak seperti itu setelah lulus harus gimana. Nah itu kemarin memang alhamdulillah ayah bunda ini tuh terputus. Sebenarnya saya pengen semuanya karena di akhir tuh lebih seru. Semuanya pengen didokumentasikan. Tapi karena karena kondisi HP saya ternyata penuh, jadi akhirnya tidak semuanya bisa saya sampaikan. Jadi ayah bunda, kemarin saya melakukan restitusi ini kepada kelas 12 secara keseluruhan, kelas 12A1 dan 12A2 gitu ya. Secara otomatis itu sebenarnya banyak, itu 11 anak yang saya harus bisa merangkum, harus bisa mengakomodir atau harus bisa menangkap semua yang disampaikan oleh anak-anak, dan itu bisa ayah bunda, apalagi kalau sendiri-sendiri. Jadi nanti ketika ayah bunda kesulitan dalam berkomunikasi, tidak hanya lewat isyarat, lewat oral gitu ya, bisa lewat tulisan. Seperti itu ya ayah bunda, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bersama-sama mendukung memfasilitasi, kemudian mendorong anak-anak kita, kemudian bisa membangun fondasi yang kuat agar anak-anak siap, mau itu kuliah ataupun itu kerja ataupun itu berbisnis ataupun mungkin itu di rumah gitu ya, tidak jadi masalah. Seperti itu ya. Terima kasih atas kesediaannya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tanya terlebih dahulu sebelum kita tutup. Tidak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya anggap tidak ada yang ingin ditanyakan, tapi bila nanti ada hal-hal yang ingin didiskusikan bersama saya ataupun Ibu Ipa, insya Allah kami sangat terbuka. Mungkin lewat WA boleh, atau datang ke sekolah itu jauh lebih baik, karena biasanya kalau lewat WA saya itu agak jarang membuka WA, ayah bunda. Mohon maaf sekali bila ada yang dibalas oleh saya jauh lama gitu ya. Kalau itu sangat penting, nanti ayah bunda, ibu mohon maaf, ini hal yang penting. Nanti seperti itu, nanti insya Allah saya langsung balas atau saya langsung telepon. Seperti itu ya ayah bunda ya, tidak akan panjang lebar. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu istirahatnya, tidak lain tidak bukan ini demi kemaslahatan anak-anak kita ke depannya, agar kita bisa membuat rencana yang lebih matang buat mereka. Saya tutup kegiatan siang ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.